Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita jumpa lagi pada materi mata kuliah arsitektur tropis. Ini akan menjadi video ajar berseri, dan seri pertama ini kita bahas tentang konsep tatanan tapak. Video ajar ini sifatnya sebagai suplemen ya teman-teman, untuk menambah wawasan teman-teman aja. Dan ini saya ada disclaimer bahwa sebenarnya kita sama-sama belajar. Saya ini basic akademisnya sebenarnya bidangnya di desain interior, jadi saya juga pada bidang arsitektur ini sama-sama belajar. Dan tapak ini hal yang baru juga buat saya karena di interior tapak atau side plan ini saya tidak bahas secara detail karena memang ini ranahnya arsitek ya teman-teman. Tapi saya coba singkat aja untuk pengantar materi dari konsep tatanan tapak ini. Oke, yang pertama kita mulai dari definisi tapak itu sendiri. Tapak itu apa sih? Kenapa kok kita bilangnya tapak gitu kan? Tapak itu adalah kata dasar yang berarti maksudnya tapak tangan, tapak kaki, dan lain-lain. Tapak juga artinya itu side atau dari kata side plan gitu kan. Nah, definisi tapak ini sendiri maksudnya apa? Kalau di dalam perencanaan ruang, menurut si Suryono Herlambang dalam buku Dunia Perencanaan Kota, tapak itu adalah sebidang lahan atau tanah yang telah memiliki kejelasan status kepemilikan dan siap untuk direncanakan dan dikembangkan menjadi berbagai fungsi kegiatan. Kita kan akan ada 3 seri. Yang pertama ini tapak, yang kedua kita ada konsep fasad, dan yang terakhir ada konsep ruang dalam atau interior. Untuk tapak atau side plan ini sendiri teman-teman, ini kan memang bentuknya lebih luas lagi ya, akan bersinggungan dengan kawasan atau kota gitu ya teman-teman. Jadi kira-kira singgungan tapak itu pasti ke arah PWK. Nah, untuk fasad dan untuk konsep fasad itu singgungannya dengan interior di materi selanjutnya gitu. Oke, prinsip perencanaan tapak itu ada 2. Yang pertama, merencanakan elemen-elemen ruang luar bangunan dan antar bangunan. Maksudnya itu perencanaan tapak itu merencanakan elemen-elemen fasad, beberapa fasad bangunan ya teman-teman, dan hubungan antar bangunan. Jadi kalau tapak ini lebih luas, ketika kita bicara fasad itu di dalamnya ada antar ruang. Kalau tapak ada antar bangunan, jadi lebih luas lagi ya teman-teman. Kemudian menghubungkan dan mengintegrasikan ruang di dalam tapak dan lingkungan sekitarnya. Kemudian dari sisi lingkup perencanaan, Kevin Lynch itu seorang praktisi yang juga bergerak pada arsitektur kota lah ya intinya teman-teman. Kebanyakan memang ini sangat bersinggungan dengan PWK kalau bicara tapak. Menjelaskan bahwa rencana tapak itu dapat berupa perencanaan bangunan tunggal dan ruang luarnya. Bangunan tunggal itu bisa macam-macam, misalnya rumah tinggal gitu ya teman-teman. Tapi nggak hanya fasadnya aja, tapi lingkungan luarnya juga, kawasan taman-tamannya gitu, sampai pada garis sempadan seperti itu contohnya. Atau bangunan tunggal mungkin mall juga bisa jadi satu bangunan tunggal kan teman-teman, tapi skalanya besar dengan lahan di sekitarnya, misalnya lahan parkirnya, ada tamannya dan sebagainya. Kemudian ada juga berupa perencanaan sekelompok kecil rumah atau houses cluster. Kalau teman-teman tahu beberapa developer ternama seperti Ciputra, mungkin Agung Podomoro dan lain-lain, itu ini perencanaan sekelompok rumah dalam satu klaster itu juga masuk kepada satu kawasan rencana tapak gitulah ya. Kemudian ada perencanaan yang lebih luas lagi, yaitu sebuah unit lingkungan permukiman yang dapat beroperasi mandiri. Seperti kita bisa mungkin kalau di Indonesia contohnya mungkin BSD gitu. Kawasan BSD itu juga termasuk dalam range
tapak atau side plan gitu. Oke, ini ada beberapa contoh side plan yang fungsinya itu informasinya untuk pengguna, teman-teman. Jadi akan berbeda side plan atau tapak untuk pengguna dan untuk praktisi. Untuk pengguna itu yang penting adalah agendanya jelas atau alur-alur sirkulasinya jelas, apa-apa saja yang ada di situ bangunannya jelas. Ini saya ambil contohnya side plan di depan. Kemudian ini contoh side plan dari perumahan Citraland gitu ya teman-teman. Akan berbeda ketika nantinya ada contoh perencanaan tapak yang digambarkan dan diperuntukkan untuk praktisi seperti arsitek, engineer, dan lain-lain gitu ya. Konsep tapak itu apa saja, yaitu meliputi aksesibilitas, view juga vegetasinya bagaimana, sirkulasi, orientasi, lingkungannya, dan skyline. Ini yang maksud saya teman-teman, saya ambilkan contoh rencana-rencana tapak, analisa tapak gitu ya teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi yang bergerak pada bidang arsitektur. Contohnya ada di Undip ini di ITB. Teman-teman bisa lihat juga nih, mereka menggambarkan analisa tapak itu secara jelas, diuraikan satu persatu konsep-konsepnya, mulai dari bagaimana aksesibilitasnya, apakah ada potensinya, bagaimana solusi-solusinya, problemnya, seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman membuat suatu analisa tapak, sebaiknya yang sangat informatif dan memecahkan suatu problem gitu ya teman-teman. Ini juga ada analisa tapak dari segi sirkulasi, bagaimana ada jalur-jalur utama menuju site, ada jalur-jalur sekunder kayak gitu. Biasanya sirkulasi itu hubungannya tentang jalan-jalan gitu, bagaimana akses sangat bersinggungan dengan aksesibilitas gitu ya teman-teman. Ini juga ada contoh dari Universitas Langlang Buana juga, dia juga membuat site analyze, ada batas-batas fisik, ada view-nya juga, bagaimana vegetasinya dan orientasi bangunannya. Oke, untuk pengantar materi konsep tapak ini saya rasa cukup. Teman-teman bisa lebih menggali lagi wawasan mengenai tapak ini secara mandiri. Untuk selanjutnya kita akan ke minggu depan ada ke video ajar seri 2 dan 3, yaitu tentang konsep fasad bangunan dan konsep ruang dalam, yang insya Allah akan saya jelaskan lebih detail karena itu merupakan bidang yang saya ketahui gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi pengantar ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa membuka wawasan teman-teman dan menjadikan inspirasi, ide teman-teman, jadi lebih bisa menggali lebih luas lagi mengenai tapak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.